Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erliha Berwardani, NIM 20210105043. Di sini kelompok kami akan membahas tentang prinsip perkembangan fisik motorik anak usia dini. Yang pertama yaitu latar belakang. Perkembangan fisik motorik anak usia dini adalah proses perkembangan yang berkesinambungan terjadi secara signifikan dalam pembentukan tulang, tumbuh kembang gerakan otot-otot, dan gerak sesuai dengan rentang usianya yang akan mempengaruhi keterampilan anak dalam bergerak. Masa usia dini sekitaran 0-6 tahun biasanya sering disebut dengan periode emas, karena pada masa ini seorang anak akan mengalami tumbuh kembang yang sangat luar biasa, baik dari segi fisik, motorik, emosi, kognitif, maupun psikososial. Tahapan perkembangan anak yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung akan sangat ditentukan oleh perkembangan fisik dan motorik anak, karena perkembangan fisik cukup menentukan aktivitas motorik anak yang akan mempengaruhi aktivitas dan perilaku sehari-hari. Kecerdasan motorik akan juga dipengaruhi oleh aspek perkembangan lainnya, terutama dengan kaitan fisik dan intelektual anak. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu definisi fisik dan motorik serta gerak manusia. Yang kedua, perkembangan sistem gerak manusia. Yang ketiga, prinsip-prinsip fisik motorik anak. Dan yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi fisik motorik. Tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui definisi fisik dan definisi motorik serta gerak manusia. Yang kedua, mengetahui perkembangan sistem gerak manusia. Yang ketiga, mengetahui prinsip-prinsip sistem motorik anak. Dan yang keempat, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi fisik motorik. Dan yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Humairah, NIM 202101050045. Saya akan menjelaskan tentang definisi fisik dan motorik serta gerak manusia. Definisi fisik. Fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Semua organ ini terbentuk pada periode pranatal atau dalam kandungan. Menurut Coughlin dan Thomson, perkembangan fisik individu terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, sistem syaraf. Yang kedua, otot-otot. Yang ketiga, kelenjar endokrin. Dan yang keempat, yaitu struktur tubuh. Perubahan fisik merupakan hal yang paling menonjol dan nampak dalam diri individu. Definisi motorik. Motorik adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku yang dilakukan oleh tubuh manusia. Motorik juga bisa disebut sebagai suatu rangkaian peristiwa laten yang tidak dapat diamati dari luar. Pengendalian motorik biasanya digunakan dalam bidang psikologi, fisiologi, neurofisiologi, maupun dalam olahraga. Keterampilan motorik dibagi menjadi 2, yaitu ada motorik kasar dan juga ada motorik halus. Kemudian definisi gerak manusia. Gerak merupakan aktivitas yang sangat melekat dalam kehidupan manusia, baik sebagai tujuan atau sebagai alat untuk mencapai tujuan atau untuk memecahkan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah, NIM 205101050003. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan sistem gerak manusia. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan perpindahan tempat atau
perubahan posisi. Sistem gerak pada manusia yaitu terdiri dari 1. Rangka dan tulang, 2. Persendian, 3. Otot. Rangka dan tulang. Rangka merupakan susunan tulang yang berhubungan dan mempunyai fungsi, yakni sebagai alat gerak pasif, yang artinya tulang yang bisa bekerja atau bergerak apabila ada bantuan dari otot. Persendian, jika dilihat dari berdasarkan banyak tidaknya digerakkan, maka persendian dikelompokkan menjadi 3, yaitu sinertropis, hubungan antara tulang yang tidak memungkinkan adanya gerakan seperti tengkorak. Sendi amfiotroris, hubungan antara tulang yang memungkinkan gerakan terbatas seperti sendi atau ruas belakang. Dan yang terakhir yaitu sendi diartrolis, hubungan antara tulang yang memungkinkan terjadi banyak gerak. Otot. Selain tulang dan sendi, gerak pada manusia juga bertumpu pada otot. Otot merupakan sebuah jaringan yang terdapat di dalam tubuh manusia yang fungsinya sebagai alat gerak aktif untuk membantu tulang agar dapat bergerak. Saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip fisik motorik anak yang terbagi menjadi 8. 1. Pertumbuhan mempunyai arah. Secara umum, perubahan tubuh berlangsung dari tubuh bagian atas ke bagian bawah, membujur dan menyamping, atau dari tengah tubuh ke bagian luar tubuh. 2. Pertumbuhan bergerak dari umum ke khusus. Prinsip ini menjelaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan fisik bergerak maju dari yang bersifat umum menuju ke khusus. 3. Pertumbuhan terjadi secara beragam dan terpadu. 3. Pertumbuhan terjadi secara beragam dan terpadu. Beragam di sini dimaksud bahwa pertumbuhan berhubungan dengan proses kesiapan dan kematangan yang terjadi dalam diri setiap individu. 4. Pertumbuhan berlangsung secara bervariasi. Kecepatan pertumbuhan setiap anak berbeda dan perbedaan itu dapat dilihat dari 2 cara, yaitu setiap kecepatan pertumbuhan antara satu anak berbeda dengan anak lainnya, dan dalam diri seseorang anak terdapat pula perbedaan kecepatan dan perubahan masing-masing organ tubuh. 5. Pertumbuhan memiliki kecenderungan optimal. Setiap individu akan berusaha untuk mencapai pertumbuhan dan dapat dilihat dari 2 cara, yaitu setiap kecepatan pertumbuhan antara satu anak berbeda dengan anak lainnya. 5. Pertumbuhan memiliki kecenderungan optimal. 6. Pertumbuhan berlangsung dalam yang teratur. Pertumbuhan terjadi secara urut dan teratur dengan arah yang relatif. Pertumbuhan mengandung bahaya yang potensial. Meskipun pola perkembangan bergerak normal, namun kadangkala pada setiap usia terdapat bahaya pada beberapa bidang perkembangan yang mengganggu pola yang normal ini. 8. Pertumbuhan mengalami periode kritis.
pertumbuhan seseorang anak pada saat-saat tertentu merupakan periode yang kritis untuk perkembangan tertentu. Prinsip perkembangan motorik anak. 1. Bergantung pada kematangan otot dan saraf. Gerakan terampil belum dapat dikuasai anak sebelum mekanisme anak berkembang secara optimal. Misal, untuk dapat berjalan, maka otot-otot kaki sudah siap untuk menopang tubuh anak. 2. Belajar keterampilan motorik tidak akan terjadi sebelum anak matang. Pelatihan yang dilakukan sebelum kematangan anak mungkin akan menghasilkan beberapa keuntungan sementara, namun dalam jangka panjang pengaruhnya tidak akan berarti atau nihil. 3. Mengikuti pola yang diramalkan. Pola perkembangan motorik yang dapat diramalkan terbukti dari adanya perubahan kegiatan massal ke kegiatan khusus. 4. Dimungkinkan untuk dapat ditentukan. Perkembangan motorik mengikuti pola yang dapat diramalkan berdasarkan umur rata-rata adalah mungkin untuk menentukan norma bentuk kegiatan motorik berikutnya. 5. Perbedaan individu dalam laju pertumbuhan motorik. Pada dasarnya, setiap individu memiliki laju pertumbuhan yang berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erilia Ambarwardani, NIM 2021010500043. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik motorik anak. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Yang pertama, saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik kasar, yaitu yang pertama, gizi ibu pada saat hamil. Gizi ibu yang jelek sebelum terjadi kehamilan maupun pada waktu sedang hamil lebih sering menghasilkan bayi yang berat badannya rendah. Dan di samping itu juga dapat pula menyebabkan hambatan otak dan janin yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua yaitu status gizi. Makanan memanglah peran penting dalam tumbuh kembang anak, di mana kebutuhan anak berbeda dengan kebutuhan orang dewasa. Status gizi yang kurang akan mempengaruhi perkembangan kekuatan anak dan kemampuan motorik kasar anak. Dan yang ketiga adalah stimulus. Stimulus merupakan hal yang penting dalam tumbuh kembang anak. Anak yang mendapat stimulus yang terarah dan teratur akan lebih cepat berkembang, terutama dalam perkembangan motorik kasar, seperti berjalan, berlari, melompat, dan naik turun tangga. Dan yang keempat, pengetahuan ibu. Faktor pengetahuan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku ibu dalam tumbuh kembang anak. Dengan terbatasnya kemampuan ibu dalam pengetahuan sehingga kemungkinan terhambatnya perkembangan anak. Pengetahuan ibu mempunyai pengaruh sangat penting terhadap perkembangan motorik kasar anak pada saat periode tertentu. Dan yang selanjutnya yaitu motorik halus. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik anak yaitu yang pertama, faktor hereditas, yaitu warisan sejak lahir atau bawaan. Yang kedua yaitu faktor lingkungan yang menguntungkan atau merugikan kematangan fungsi-fungsi organis dan fungsi psikis. Dan yang ketiga, aktivitas anak sebagai subjek bebas dan kemauan berkemauan, punya emosi, serta mempunyai usaha untuk membangun diri sendiri. Dan yang terakhir yaitu perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Kesimpulannya yaitu perkembangan fisik motorik anak usia dini adalah proses perkembangan yang berkesinambungan, terjadi secara signifikan
dalam pembentukan tulang tumbuh kembang gerak otot-otot dan saraf sesuai dengan rentang usianya yang akan mempengaruhi keterampilan anak dalam bergerak. Mungkin itu saja yang kelompok kami bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.